Arema FC siap menjalani jadwal unik Liga 1 2024-2025 mulai pekan keempat mendatang. Singoedan yang biasanya melakukan laga home away secara bergiliran, kini harus melakoni partai tandang sebanyak 4 kali beruntun. Saat ini akurasi tembakan jadi masalah yang sama-sama dihadapi Arema dan Bali United. Kedua tim bakal adu ketajaman dalam laga pekan 4 Liga 1 2024-2025. Rabu, tanggal 11 September tahun 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di antara 18 klub peserta, Bali United menempati urutan ke-8 soal akurasi tembakan ke gawang lawan, sementara skuad Singoedan berada di posisi 12, atau urutan 7 dari bawah. Dalam 3 laga yang sudah dijalani, Serdadu Tridatu melakukan 34 tembakan, tapi hanya 16 tembakan yang mengarah ke gawang, sehingga memiliki akurasi tembakan 47%. Arema memang lebih banyak melepaskan tembakan ketimbang Bali United, yakni 35 tembakan dalam 3 laga, namun, Arema cuma memiliki akurasi 42,8%, lantaran hanya 15 tembakannya saja yang tepat sasaran. Soal efektivitas tembakan yang menjadi gol pun, Bali United masih unggul daripada Arema. Anak asuh pelatih Stefano Cugura itu berada di peringkat 6, sedangkan Arema di posisi 17. Dari 16 tembakan ke gawang lawan yang dilakukan pemain Bali United, 5 diantaranya berbuah gol. Hal itu membuat Bali United punya efektivitas di angka 31,3%. Sementara Arema FC, di antara 15 tembakan yang dilepaskan pemainnya ke gawang lawan, hanya 1 saja yang berbuah gol. Tak heran jika efektivitas tembakan mereka hanya 6,7% saja. Sementara itu, pujian datang bertubi-tubi untuk timnas Indonesia menyusul hasil imbang pada laga lawan Arab Saudi, termasuk dari pelatih Arema FC, yakni Joel Cornely. Dia menilai skuad Garuda tampil bagus dan bersaing di top level sepak bola Asia. Pada pertandingan tersebut, Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1, pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini terasa istimewa karena laga digelar di markas Arab Saudi, yakni di Stadion King Abdullah. Witan Sulaiman dan kawan-kawan tidak bisa dipandang sebelah mata dengan hasil itu. Saya tidak melihat pertandingan secara penuh saat melawan Arab Saudi, karena siaran langsung dini hari, kata Joel. Tapi pagi, saya melihat siaran ulangnya dan tahu hasil 1-1, dan permainan Indonesia bagus, kata pelatih 57 tahun ini. Sepak bola Arab Saudi dianggap Joel sudah di top level, itu terlihat dari kompetisinya, banyak pemain top dunia yang berlaga di Liga Arab Saudi. Seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, dan masih banyak lagi lainnya, level Arab Saudi kini naik, banyak pemain asing top di kompetisinya, jadi, ketika Indonesia bisa bermain imbang, itu luar biasa, terangnya. Hanya saja, saat ini masih minim kontribusi dari Liga 1 untuk menyumbang pemain ke timnas Indonesia, karena dari 26 pemain yang dipanggil, hanya 12 nama yang berasal dari Liga 1. Di satu sisi, itu memperlihatkan pemain timnas Indonesia sudah berkembang, lantaran banyak yang bermain di Eropa atau negara Asia lainnya, terutama untuk pemain naturalisasi. Joel Cornely melihat jika ke depan, Liga 1 akan memberi kontribusi lebih besar, karena saat ini, kuota pemain asing sudah ditambah menjadi 8 orang. Sisi positifnya, persaingan untuk masuk starting 11 di klub akan lebih sulit, itu bisa membuat pemain lokal bekerja lebih keras meningkatkan performanya. Ketika pemain lokal sudah menembus tim inti, mereka harus menghadapi pemain asing dari tim lawan, dengan jumlah yang lebih banyak dari musim lalu. Secara tidak langsung, ini membuat pemain Indonesia terbiasa menghadapi lawan-lawan berat. Saya pikir, ke depan Indonesia akan lebih bagus, banyak pemain asing bisa membantu untuk menularkan pengalaman dan lainnya, terang mantan asisten pelatih Corinthians, Brasil itu. Di sisi lain, Jonathan Arya, sosok wonderkid yang sempat mencuat di era kepelatihan Fernando Valente musim lalu, tak dilirik Arema untuk Liga 1 2024-2025, pemain yang akrab disapa Jojo itu mengaku belum rezekinya untuk gabung ke tim senior. Sebagai pemain Arema U20 di Elite Pro Academy musim lalu, nama Jojo sempat dipromosikan, mengikuti latihan tim senior oleh Valente, bahkan, gol demi gol sempat dibuatnya dalam laga uji coba Arema. Namun cukup mengejutkan, karena tak ada namanya dalam skuad yang disiapkan Arema untuk musim yang baru. Pemain yang berposisi gelandang serang itu tak dipanggil untuk menjalani persiapan, bahkan hingga pendaftaran pemain ditutup. Belum rezekinya, mungkin rezekinya di tim lain,
kalau rezeki pasti dipanggil buat pemusatan latihan musim baru. Tapi ini kan nggak ada panggilan, kata Jojo. Jojo mengaku tidak kecewa atas situasi yang melanda karirnya selepas dari Arema U20. Pemain asal Sidoarjo itu memilih untuk berbesar hati menerima keputusan Arema, meski banyak Aremania yang berharap namanya masuk skuad. Kalau ditanya kecewa atau enggak, aman, bagi saya rezeki sudah ada yang mengatur, kita tinggal menjalani saja, bukan Aremania saja yang berharap, saya juga ingin main di tim senior musim ini, tapi, kalau bukan rezeki mau gimana lagi, imbuhnya. Mungkin saya gak dipanggil, karena pemain-pemain lain lebih bagus daripada saya juga harus koreksi diri, masih banyak kurangnya yang harus diperbaiki. Tahun ini belum rezeki, tapi siapa tahu tahun depan atau kapan gak ada yang tahu, pungkasnya.